Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini kita akan membahas tentang Statement of Financial Position, atau istilah lainnya adalah balance sheet, atau istilah lainnya lagi adalah neraca. Komponen dari Statement of Financial Position yaitu adalah kelompok akun real, terdiri dari aset, kemudian liability, dan juga equity. Sumbernya berasal dari neraca lajur, kolom financial position, dan juga laporan perubahan ekuitas. Kita mulai untuk mengisi kolom aset. Aset ini terdiri dari dua, yaitu aset lancar atau current asset dan juga fixed asset atau aset tetap. Pindahkan nama-nama akun current asset dimulai dari cash in bank sampai dengan prepaid VAT ke dalam Statement of Financial Position. Kemudian nominalnya ambil dari kolom Financial Position di neraca lajur debit dan kredit. Untuk account receivable, karena ini ada pengurangnya berupa allowance di saldo kredit, maka nominalnya disimpan di sebelah kiri di sini. Selainnya yang tidak ada pengurangnya simpan di sebelah kanan. Kemudian jangan lupa akun receivable dikurangi dengan allowance, saldonya disimpan di sebelah kanan di sini. Kemudian totalkan current asset, jumlah dari cash in bank sampai dengan prepaid VAT. Kemudian pindahkan juga nama-nama akun di fixed asset, yaitu kelompok akun aset tetap, mulai dari land sampai dengan akun debt vehicle. Kemudian uangnya juga dipindahkan. Untuk land tidak ada akumulasi penyusutannya, jadi simpan di sebelah kanan, dan selebihnya simpan di sebelah kiri karena ada pengurangnya. Jangan lupa building at cost dikurangi dengan akumulasinya, simpan saldonya di sebelah kanan. Kemudian office equipment at cost dikurangi dengan akumulasi, simpan sebelah kanan. Vehicle at cost juga sama, dikurangi akumulasi, kemudian simpan ke sebelah kanan. Dan totalkan untuk fixed asset mulai dari land sampai ke akum debt vehicle dijumlahkan, maka itu adalah total dari harta tetap. Kemudian tambahkan total current asset ditambah dengan total fixed asset, hasilnya adalah total asset atau jumlah kekayaan atau harta kita. Kemudian pindah ke kolom sebelah kanan. Kolom liability terdiri dari current liability dan juga long term liability. Untuk current liability atau utang jangka pendek, yaitu dimulai dengan akun payable sampai dengan income tax payable. Kemudian nominalnya pindahkan juga dari kolom financial position yang ada di sebelah kredit. Kemudian jumlahkan total current liabilities. Selanjutnya untuk mengisi long term liability atau hutang jangka panjang, biasanya terdiri dari hutang bank atau bank loan. Pindahkan nominalnya yang ada di sebelah kredit di financial position untuk bank loans. Kemudian totalkan liabilities terdiri dari bank loan ditambah dengan total current liabilities. Ini dua dijumlahkan. Selanjutnya untuk mengisi equity terdiri dari common stock atau modal disetor, modal awalnya, kemudian ditambah dengan retained earning atau laba ditahan. Ini bisa diambil datanya dari laporan perubahan ekuitas atau change of equity statement. Di kolom common stock isi dari kolom stok kapital yaitu 300 juta dan retained earning diisi dari kolom retained earning yaitu 3 miliar 171 juta sekian. Kemudian jumlahkan total equity dari current earning ditambah dengan common stock. Kemudian jumlahkan total liabilities ditambah dengan total equity, namanya total liability and equity. Ini jumlah total liabilitas dan ekuitas ini harus sama dengan total aset yang ada di kelompok 1.
yaitu 4.468.018.429 rupiah. Selanjutnya, laporan keuangan yang keempat yaitu adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Cash flow statement adalah laporan yang menunjukkan informasi dari mana sumber penambahan kas perusahaan dan untuk apa kas tersebut digunakan. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitasnya. Aktivitas cash flow statement terdiri dari 3. Yang pertama yaitu dari kegiatan operasi atau operating activities. Kemudian yang kedua ada investing activities atau kegiatan investasi. Dan yang ketiga adalah financing activities atau kegiatan pendanaan. Dokumen untuk menyusun laporan arus kas terdiri dari cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, kemudian yang kedua yaitu cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, kemudian yang ketiga adalah petty cash journal atau jurnal kas kecil, dan yang terakhir biasanya ada di adjusting journal atau jurnal penyesuaian. Biasanya di jurnal penyesuaian ada kas masuk dari pendapatan bunga atau interest revenue. Kita mulai, yang pertama sumbernya kita ambil dari cash receipt journal. Di sini ada cash in bank. Penerimaan cash in bank ini berasal dari pelunasan piutang karyawan dan juga penerimaan piutang dari customer. Karena usaha pokok PT Jaya Tama adalah membeli dan menjual barang dagang, maka untuk yang pertama kita akan masukkan penerimaan dari customer. Penerimaan dari customer ini masuk ke cash flow from operating activities atau kegiatan operasi. Kita simpan di cash receipt-nya. Keterangannya adalah from customer. Untuk penerimaan dari customer ini, kita ambil nominalnya dari kolom akun receivable 249 juta sekian sampai 274 juta sekian, ini dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan sales discount. Atau bisa juga diambil dari kolom cash in bank dari toko Armida sampai toko Lavender, ini dijumlahkan, tidak usah dikurangi dengan sales discount karena ini sudah penerimaan bersihnya. Kemudian penerimaan yang kedua adalah penerimaan dari piutang karyawan. Bisa dilihat dari cash in bank kolom cash in bank yang nominalnya Rp1.875.000. Ini adalah penerimaan dari piutang karyawan. Kita kasih keterangan di cash receipt. Keterangannya from employees, kemudian nominalnya dimasukkan Rp1.875.000. Dari cash receipt journal hanya 2 penerimaannya. Kemudian kita pindah ke cash payment journal. Di sini ada beberapa pengeluaran. Dan pengeluaran yang pertama kita akan masukkan dari pengeluaran untuk pembayaran hutang kepada supplier. Pembayaran hutang kepada supplier adalah kegiatan operasi perusahaan, maka kita simpan di cash payment-nya to suppliers. Uangnya ambil dari akun payable, dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan purchase discount. Maka jumlahnya didapat sebesar Rp884.108.500. Kemudian pembayaran yang kedua adalah accrued expense, ini untuk bayar hutang beban. Uangnya tinggal dimasukkan Rp31.250.000. Kemudian bayar yang ketiga ini ada bank loan. Di sini bank loan bukan kegiatan operasi perusahaan,
maka kita akan simpan di cash flow from financing activities. Namanya payment of bank loan, yaitu pengeluaran untuk hutang bank. Uangnya adalah 9 juta rupiah. Kemudian ada di sini interest expense, ini adalah beban bunga, juga bukan masuk ke kegiatan operasi, tapi masih masuk di cash flow from financing activities. Keterangannya adalah untuk interest expense, uangnya Rp4.950.000. Selanjutnya di sini ada pengeluaran untuk electricity, telepon, and water expense. Nah, karena ini adalah beban operasi, maka kita akan simpan di cash flow from operating activities. Di sini simpan di cash payment karena ini adalah pembayaran. Keterangannya electricity, telepon, and water expense. Uangnya Rp2.625.000. Kemudian untuk pengeluaran pengisian kas kecil, ini tidak usah dimasukkan ke cash flow karena ini masih masuk kategori kas. Jadi dari kas besar dimasukkan ke kas kecil, jadi masih sama-sama kas, tidak usah dimasukkan di cash flow statement. Kita lanjut ke petty cash journal. Di sini ada beberapa pengeluaran. Untuk pengeluaran yang pertama yaitu adalah office supplies. Untuk pembelian office supplies ini ada 2, kita jumlahkan dari yang di atas sama yang di bawah. Jadi jumlahnya ada 2 juta sekian. Karena pembelian office supplies adalah masuk ke operating activities, jadi simpan di cash payment untuk office supplies. Uangnya 2.218.000 sekian. Kemudian pembayaran berikutnya adalah advertising expense, jadi disimpan di cash payment untuk operating activities juga, advertising expense. Kemudian untuk pemeliharaan atau maintenance expense juga masih masuk ke kegiatan operasi. Kemudian ada satu lagi pembayaran newspaper and tabloid expense, ini juga masih ke kegiatan operasi. Untuk petty cash journal kita sudah selesai memasukkan semua pembayarannya. Selanjutnya kita masuk ke adjusting journal atau jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini ada penerimaan kas dari interest revenue atau pendapatan bunga, dan juga ada pembayaran kepada bank untuk biaya administrasi bank. Maka kita simpan dulu yang bank charge dulu. Untuk pembayaran administrasi bank, kita masukkan di cash flow from operating activities, bank charge. Kemudian ada penerimaan bunga bank, interest revenue juga kita simpan di operating activities, tapi dimasukkannya di cash receipt atau di penerimaan. Jadi di atas masuknya. Semua pengeluaran dan penerimaan kas sudah dimasukkan di cash flow statement. Kemudian kita akan jumlahkan untuk cash receipt dari kegiatan operasi. Jumlahkan dari from customer sampai ke interest revenue. Namanya adalah cash receipt from operating activities. Jumlahnya ada 954 juta sekian. Kemudian jumlahkan juga cash payment-nya. Namanya cash payment from operating activities dari to supplier sampai bank charge, jumlahnya adalah 922 juta sekian. Kemudian untuk net cash provided by operating activities didapat dari cash receipt dikurangi dengan cash payment. Dihasilkan 32 juta sekian. Kemudian untuk cash flow from investing activities ini kosong karena tidak ada penjualan maupun pembelian untuk aset tetap. Selanjutnya cash flow from financing activities, di sini ada 2 pembayaran. Yang pertama untuk bank loan dan juga interest expense dijumlahkan.
pengeluarannya kita simpan ke sebelah kanan di sini. Ini namanya cash payment from financing activities. Kemudian net cash provided by operating activities dikurangi dengan cash payment from financing activities, hasilnya 18 juta sekian, namanya net increase decrease in cash. Kemudian cash at November 30, 2021 ada cash in bank dan juga petty cash. Ini kita ambil dari neraca saldo per 30 November atau per 1 Desember, ada di soal biasanya. Kita masukkan saja cash in bank ada 875 juta sekian dan juga petty cash-nya 10 juta. Kenapa petty cash dimasukkan? Karena masih masuk tergolong kas atau masih masuk di kelompok kas. Kemudian jumlahkan cash in bank dan petty cash, hasilnya 885 juta sekian. Dijumlahkan dengan net increase decrease in cash. Jadi 18 juta sekian ditambah dengan 885 juta sekian. Hasilnya adalah cash at Desember 31. Ini 903.776.975 rupiah. Kemudian ini ada cash in bank dan petty cash untuk yang akhir periode. Nominalnya diambil dari neraca atau financial position. Cash in bank 893 juta sekian dan petty cash-nya adalah 10 juta. Pindahkan di cash flow. Kemudian jumlahkan cash in bank dan petty cash-nya. Hasilnya ini harus sama dengan cash at Desember 31 yang ada di atasnya. Jadi saldo cash per 31 Desember yang ada di cash flow statement sudah sama dengan saldo cash yang ada di balance sheet atau di neraca atau di financial position. Ini sudah balance 903.776.975 rupiah. Demikian kita telah selesai membuat laporan neraca dan juga laporan arus kas per 31 Desember. Semoga videonya dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.